masalah pi rukuk dalam majlis maulid ada dengar dari kalangan habaib memang gelarang. Nya Habib pi, Habib Hadramut nah. Hadramut nyan pi Habib, karena Yamannya ada dua belah pihak. Yaman mio bagian selatan Hadramut, mio bagian utara daerah Zabid, San'a. Mio habaib yang nadi Zabid nya darata nang rukuk. Nya Habib yang nadi Hadramut hana rukuk. Cuma menyolong mana prinsip. Pertama ni rukuknya sampai orangnya masalah khilafiyah. Sebab menyosira orang yang fisik dan tubuh yang maintain jelas sehat, merukuknya membawa dampak negatif tapi kan filhal. Makna kan filhal kan segera. Nah orang yang menang kita rukuk langsung mati. Hana kan? Lambat laun. Berarti lambat laun baru berefek negatif rukuk. Kan macam pin rukuk baju Indomie. Baju Indomie ti urau. Ti urau lega baju Indomie kelan tabu. Sama asyik. Ke baju sambal ti urau baju sambal. Siomai sambal ti urau baju. Sama asyik. Trep ancur cik perut ke usus. Berarti kan rukuk mentang mendatangkan mudarat. Siomai, mi Indomie bergaji yang mengandung penyedap, mengandung perasa, mengandung pewarna, mengandung pengawet, mengandung bisa berdampak negatif. Tapi dampak negatif kan fil hal artinya yang bahasa kitab fil ma'al, makna ma'al ke depan kan sekarang. Sesuatu yang memberi dampak negatif ke depan bukan sekarang nya biasa hukum pajuji oleh ulama gebi hukum makruh hana haram. Yang baru gebi hukum haram menyo benda-benda yang hana datang larangan tapi menyo datang larangan lagi contoh bui lagi contoh kamarnya dak pegah ilung kujib iarak lagi KI biasa ana pupule kerja KI bengah dia tak haram kan ana gelarang khusus. Tapi mio yang hana gelarang khusus contoh rukuk kerana larangan khusus dalam hadis atau dalam ayat nya biasa oleh para ulama gekalan le mio dampak ji trip nya biasa gebi hukum makruh. Tapi mio dampak ji segera nya gebi hukum haram. Maka orang yang paru-paru ke kronis dan jantungnya hukum rukuk ke yang kali makruh haram. Tapi mia orang yang mandang sehat-sehat biasa nya hukum rukuk ke yang makruh. Nya terlepas le dia tidak hukum mana. Berobjektif. Mana objektif? Baik kerana mentang-mentang tanya perokok mati-matian tak ada pendapat yang pegah boleh. Malah dapat sunat lam. Baik mentang-mentang tanya orang yang hana merokok mati-matian tak ada hukum haram. Nyo kalian bersportif kan. Bersportif artinya objektif, baik subjek, objek je. Jadi kalian hukum rukuknya tak tuntas le. Nah heboh pendapat ulama, nah pegah makruh, nah pegah haram, nah pegah mubah. Malah menyebut bajuri. Di dalam bajuri dalam tu buat hukum sunat wajib nah. Tapi sunatnya hanya ke orang yang hana semangat le sapu dalam kebaikan kecuali dengan terukuk. Yang berarti terukuk wasail kegaknya untuk bersemangat ke bulan kebaikan. Yang kalau lain nang, yang dah buka bau tungku yang baru merukuk anak-anak terima kan. Kau je masalah anak terima tak boleh go dalam bajuri nasura. Bila kalau dalam bajuri baknya bab baik bab syarat-syarat mabek setiap benda yang bermanfaat muntafa' nah. Yang kalau di dalam nah masalah rukuk. Doa pendapat wajib nah. Jadi kembali ke persoalan mana para habaib yang ada di Hadramut orangnya kebanyakan besar haram rukuk. Maka kerana orangnya kebanyakan besar beranggapan rukuknya haram nya bisa jadi yang terjadi di Seun no? Di Seun di tempat tinggal Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi yang salah lun pengarang kitab Simtud Durar. Agaknya cerita agaknya bahawa salah sabuh rumah habaib inan yang mengadakan maulid. Jadi merumpuk Rasulullah. Ditanya panen wa ya Rasulullah lung wa bak salah sabuh rumah dzurriyyat lung hana jadi lempiyuh karena na orang merukuk. Sehingga habanya viral dari Nanggro Yaman ceritanya sehingga ide li para ulama ide gelarang dalam majlis-majlis maulid untuk pergi merukuk. Kebalikan yang terjadi di sekumpul guru sekumpul yang ada di Kalimantan malah beliau pergi merukuk kena giyu Rasulullah.
Ya kan? Guru sekumpul je nekalan buat video-video, rokok kan. Dan nak pernah dengar ba YouTube man, cik Rasulullah perintah kan rokok. Malah wali-wali di Jawa yang gepin rokok, teng-teng dia kumpul gepin rokok untuk getek jin, getek iblis rokok. Termasuk telasirah Habib yang di Bogor. Ngoyan untuk gehijab kewalian ngan bek tadbir buat masyarakat kita rokok. Ngoyan mio tajak tanya tani kalan cina ulung tak puda. Je kan mio kelidai buah kelidai, mio kameng buah kameng. Mana kelidai mati tanya ati dia golong gak gelis. Jadi dia kalan batin tanya le Nazalasirah Habib yang di Bogor. Jadi mio menan dari dua buah cerita yang bertolak belakang no. Itanya kiban pegangan. Pegangan mio menurut long menoleh itu bisa diterima ataupun tidak. Urangnya buat wali dan buat ulamanya ke engkau hukum. Ya hukum tetap yang kalian menulis ayat hadis atau kalau sepakati oleh ulama ijma' atau qiyas. Buat ulama pandai hukum. Dari dua buah cerita yang berbedanya, bisa jadi sah-sah saja li guru sekumpul agaknya perintah dari Rasulullah, mata yang giyu li Rasulullah bagaknya menunjuk hukum begitu kita yang ikutan dia api bertanya. Jadi yang hukum kegedanyo penyebab sabah barang halal dan haram, penyebab haram barang, bukan barangnya dalam bentuk minuman atau barangnya dalam bentuk makanan. Miana pet salah sabah pada pet buah sebab yang hukum dia haram. Pet buah sebab pertama najasah, bernajis. Yang kedua iskar, memabukkan. Yang kedua idrar, memularatkan. Yang keempat istiqdar, menjijikkan. Miana salah sabah pet buahnya haram. Nam barang apa je? Najasah, kotoran, darah yang haram. Termasuk pajuh mi yang ikut sore hanai irah darah atau nairah lam tima yang hanai plai dipegat tek mi ya pajuh najis katanya. Kam lawak-lawak nangan mi. Haram. Jadi ilat haram makanan dan minuman pertama najis. Kedua iskar, memabukkan, arak. Kedua idrar, mendatangkan melarat pajuh rangkem, pajuh nebate, pajuh umpeng gaca yang idrar haram. Itu hana haram, umpeng gaca gelah pajuh. Kawat labang taun panai haram. Haram idrarnya haram. Labang tapi bintih hana haram, punya taun haram karena idrar. Yang keempat istiqdar menjijikkan. Contoh lagi tayajib genehu suci hana najis, hana memabukkan, hana memelaratkan, tapi menjijikkan. Jadi menjijikkannya ilat yang paling kecil untuk diukur sabah benda minuman atau makanannya haram. Maka tentang masalah isteri menelan sperma suami, maaf, ia kerana pegah hukum yang sampaikan. Hukum isteri menelan sperma suami. Nak khilaf ulama, pendapat yang kuat haram karena ada ilat istiqdar. Sebab mani termasuk menjijikkan, walau pada sebahagian orang hana jijik. Oh katakanlah si isteri hana jijik dan suami nyatagok kan jijik sit. Berarti kan maninya sesuatu yang menjijikkan, sama lagi dahak, sama lagi hidung, sama lagi penyung tongki dan sebagainya ya kan menjijikkan mendung tapi hana bernajis. Di istiqdarnya menjadi ilat haram. Tapi ada juga sebahagian ulama membolehkan. Tapi yang mayoritas haram. Di pekboh ilatnya haram, baru haram. Kembali ke rokok na pekboh ilatnya na mularat baru rokok tapi kan watenya waju trip. Hana orang yang gepin rokok orangnya langsung mati nah. Jadi yang paru-paru ka kronis ka stadium put, jantung ka stadium put yang dari rokok langsung mati ke yang megopin rokok mentang mati kan. Maka li sebahagian ulama gepin makruh hukum pin rokok. Ya pegah lagi na le. Masalah ente na sebahagian dungku langsung haram total nyan berarti menurut giban roho yang yakin masing-masing.